bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Dini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit hari ini tanggal 19 Maret 2021, tepatnya itu di hari Jumat. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jeng Dini lanjut, Jeng Dini bakal mengingatkan kembali untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya. Untuk berita utama hari ini ada 3 ASN belum dipensiunkan. Benteng minim SDM masih jabat posisi eselon 2. Dilaporkan dari Karangtinggi, Pemkab Bengkulu Tengah belum juga melakukan pergeseran terhadap posisi ketiga pejabat eselon 2 yang telah memasuki usia pensiun, yakni Dr. Randa Yulia Farida, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Budiman Edi SIPNM, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan Durani SPI, Kepala Dinas Perhubungan Benteng. Lantas sebelum pensiunnya, para pejabat tersebut menunjukkan jika Benteng minim sumber daya manusia untuk menempati posisi jabatan eselon 2. Diminta tanggapan pengamat politik dan pemerintahan, Dr. El Fahmi Lubis MSI mengatakan merujuk pada pasal 87 ayat 1 huruf C Undang-Undang ASN dalam pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Batasan usia pensiun bagi ASN yang menduduki jabatan administrasi adalah 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun 60 tahun untuk ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Dalam hal ini dengan tetap diperpanjang pejabat yang seharusnya sudah masuk usia pensiun, menunjukkan bahwa SDM masih kurang atau SDM ada tetapi belum memenuhi syarat kepangkatan dan administratif lainnya untuk menduduki jabatan struktural eselon tertentu. El Fahmi menuturkan kepala daerah sebagai atasan pejabat kepegawaian tertinggi diperbolehkan memperpanjang masa pensiun tersebut dengan alasan-alasan tertentu yang bersifat mendesak. Misalnya tenaga pejabat yang bersangkutan dinilai masih sangat diperlukan atau memiliki keahlian tertentu yang masih sangat dibutuhkan. Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Benteng, Siharmen SIPNM mengatakan jika pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan kepala daerah untuk melaksanakan proses mutasi maupun promosi. Itulah tadi berita utama hari ini. Berita selanjutnya ada 2 instansi vertikal terima penghargaan. Sebanyak 2 instansi vertikal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan penghargaan, yakni Komisi Pemilihan Umum Benteng sebagai terbaik 2 kategori penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Kemudian Badan Pusat Statistik Benteng menerima penghargaan peringkat pertama kategori Satuan Kerja Pagu Sedang dengan pelaporan keuangan terbaik tahun 2020 dari KPPN Pratama Bengkulu. Komisioner KPU Benteng Nora Agustin SEMM mengatakan jika penghargaan yang diberikan dalam lingkup Provinsi Bengkulu, adapun kategori terbaik pertama KPU Muko-Muko dan terbaik ketiga KPU Lebong. Kedepannya tentunya dalam untuk memutakhirkan data yang baik untuk DPR. Sementara Kepala BPS Benteng Teguh Iman Santoso SSI mengatakan ini merupakan penghargaan pertama kali yang didapat. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi BPS Benteng sebab kinerja pelaporan keuangan dalam pelaksanaan anggaran dinilai baik. Nah, harapannya dengan adanya Trisuri Award ini menjadi pemacu semangat bagi organik BPS Benteng untuk terus berbuat yang terbaik dan menjadi motivasi bagi instansi lainnya, baik BPS maupun satker lainnya. Pungkas Iman. Berita selanjutnya ada soal jumlah penerima BSPS. Riri, Pemda diminta jemput bola. Dilaporkan dari Pondok Lubang, setiap tahun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggulirkan program bantuan stimulan perumahan swadaya. Namun sayangnya tahun ini jumlah penerima mengalami penurunan cukup drastis. Di Provinsi Bengkulu terdapat 630 penerima, khusus Benteng hanya 40 penerima. Hal ini disayangkan anggota DPD RI Riri Damayanti. Ia meminta agar pemerintah daerah jemput bola ke pusat untuk memastikan jumlah penerima dalam jumlah cukup banyak. Nah, Riri menuturkan tentunya dalam mewujudkan hal tersebut pihaknya akan memberikan dukungan penuh sebab apabila Pemda bisa berkoordinasi baik dengan DPD, bukan tidak mungkin Provinsi Bengkulu khususnya Benteng bisa mendapatkan kuota yang banyak.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Benteng, Dr. Randes Henry Donald MH, mengatakan pihaknya setiap tahun menerima data usulan dari Kades terkait dengan program BSPS. Namun pihaknya hanya bersifat menyampaikan kepada pemerintah pusat, sementara untuk penentuan berdasarkan hasil verifikasi dan ketentuan pemerintahan pusat. Henry juga mengungkapkan adapun penerimaan bantuan tahun ini berada di Desa Padang Ulak Tanjung dan Pondok Kelapa. Adapun jumlah bantuan sekitar 15 juta rupiah per penerima. Nah, berita terakhir hari ini Jumat 19 Maret 2021 datang dari Kota Bengkulu. Wakil Wali Kota Dedi tanpa peran media, program pemerintah tak berarti. Dilaporkan dari Kota Bengkulu, Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyampaikan apresiasi kepada Bengkulu Express TV yang selalu bersinergi, berkontribusi dan berkolaborasi menyemarakan program-program pemerintah Kota Bengkulu kepada halayak luas. Hal ini disampaikan saat merayakan hari ulang tahun BETV ke-7 yang berlangsung di kantor BE pada hari Rabu 17 Maret 2021. Dengan melakukan pemotongan nasi tumpeng, Wawali Dedi tampak akrab dan bercanda gurau dengan General Manager BTV Susanto. Pada usia ke-7, Dedi berharap BTV terus meningkatkan kerjasama dengan Pemkot Bengkulu. Bukan hanya BTV, Dedi juga berkomitmen bahwa Pemkot akan terus bekerja sama dengan seluruh media tanpa terkecuali, karena menurutnya tanpa peran media, program-program pemerintah tak berarti. Nah, di tempat yang sama, GM BTV Susanto mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang dilanturkan Pemkot Bengkulu. Nah, sekian berita hari ini yang terbit tanggal 19 Maret 2021. Seperti biasa, Gemini bakal mengingatkan kembali untuk kalian, bagi yang bekerja di luar ruangan harus selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, untuk informasi lebih lengkap lagi, bisa kalian berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas. Anda bisa melihat nomor telepon di description box atau datang langsung ke kantor Hadian Rakyat Benteng. Nah, sebelum mengakhiri video hari ini, Gemini bakal mengingatkan kembali untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload, kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Gemini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.